Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita ketemu lagi di acara kajian Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman pada kita dan bisa mengamalkannya kepada teman-teman kita, saudara kita dan orang-orang yang kita sayangi. Kakak ucapkan terima kasih kepada Ananda DJ yang sudah memberikan fasilitas tempat sehingga terselenggara pengajian pada malam hari ini. Sebelum dimulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk orang tua dari Ananda Diza. Yang pertama yaitu Bapak Dede Sopandi bin Didi Supardi, yang kedua Haji Momang bin Sanusi, yang ketiga Ibu Rohma binti Fulan, yang keempat Didi Supardi bin Fulan. Dan berikutnya juga untuk ahli keluarga kita yang kakak tidak sebutkan, masing-masing diniatkan saja dalam hati atas nama keluarga yang ingin disebutkan. Ayo kita niatkan untuk keluarga kita. Ala hadziniyah wa fi kulli sholiyah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua yaitu untuk pengarang kitab ini, yaitu Haji Sulaiman Rashid. Mudah-mudahan ilmu yang sudah didedikasikan beliau kepada kita bisa bermanfaat bagi seluruh umat sampai akhir zaman. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 57 bab syarat-syarat azan dan iqamah. Bun, baca Bun. Bunda dulu. Murid yang lama. Syarat-syarat azan dan iqamah. Orang yang menyerukan azan dan iqamah itu hendaklah orang yang sudah mumayyiz atau berakal walaupun sedikit. Nah, stop dulu. Untuk mumayyiz ini adalah dalam istilah fikih juga disebut tamyiz. Tamyiz itu batasannya umur berapa? Kalau kita mengenal ada anak-anak yang mau akil balik, sebelum akil balik itu sebetulnya dia sudah ini ya, sudah kalau bahasa Jawanya sudah dong, sudah mudeng gitu. Sehingga anak-anak menjelang akil balik itu dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Minimalnya dia tahu sesuatu yang membahayakan. Contoh misalnya ada anak mainan api, kalau api sudah terlalu besar itu berarti bahaya. Ada anak yang sudah mulai mengerti air itu kalau sudah terlalu banyak dia berbahaya. Kalau ada anak sudah mengerti pergi ke tempat jauh itu berbahaya. Artinya dia sudah mengerti betul. Tetapi untuk secara umur dia belum sampai 15 tahun. Itu namanya tamyiz. Nah, kalau dalam bahasa hadis, anak tamyiz ini baru diperintah sholat. Jadi belum masuk kategori dipukul. Tamyiz baru diperintah sholat. Karena pas dipukul itu umur 10 masih belum mau sholat juga dipukul. Tapi bukan berarti dipukul kita mengertinya ambil palu, ambil kayu terus dipukul, salah. Maksudnya dipukul itu dididik maksudnya. Yang nggak ada lah orang tua niat mukul anaknya, nggak ada. Tapi bahasa didik. Makanya kenapa Rasul menggunakan kata pukul? Di hadis yang lain kata pukul digunakan untuk membunuh. Jadi pukul itu luas. Jadi tergantung untuk hitopnya. Nah, kita kalau mukul begini itu ya istilahnya nyentuh kalau begini. Itu bukan mukul, nyentuh. Nyentuh. Kalau masakan begini. Iya.
boleh dipukul kan gitu. Kadang kita menerjemahkan hadis itu terlalu harfiah ya, letterlock bahasanya. Misalnya ada suami boleh memukul istri, pengertiannya istri boleh ditabokin gitu. Salah. Itu ngajinya nggak sampai selesai. Iya. Ngajinya nanggung. Belum balik. Maksudnya istri boleh dipukul itu maksudnya diedukasi dengan konsekuensi gitu loh. Misalnya contoh, istri nggak mau sholat, diedukasi, ada konsekuensinya. Kalau nggak sholat nih mah, nanti uang belanja dikurangin. Bukan berarti uang belanja yang melibatkan belanjaan untuk makan sekeluarga, tidak. Maksudnya untuk kesenangan dia. Ya misalnya uang belanja dikurangin, biasa makan terus nggak makan, berasnya nggak dibeliin gitu ya, salah juga. Maksud kesenangan istri. Kesenangan istri apa? Belanja, perhiasan, itu dikurangin gitu loh maksudnya. Itu namanya memukul, mengedukasi. Ini baju. Tapi kalau mukulnya ke anak sama, mendidik. Bukan berarti ambil kayu, gantung rotan itu di atas pintu, terus siap ditabokin anaknya, salah. Bahasa Nabi itu memang kadang menggunakan bahasa yang sifatnya sangat umum. Ada beberapa hadis yang menyebutkan istilah pukul digunakan untuk membunuh lawan. Al-Quran bahkan menggunakan kata memukul untuk memotong. Fadribu kullabanan. Ada di Al-Quran, pukullah tangan-tangan mereka atau jari jemari mereka. Jadi zaman dulu itu, pedang itu belum ada pelindungnya ya. Apa namanya, kayak Oh, yang sini. ya ada gagangnya, terus ada gini ya, melengkung gitu ya. Dulu pedang tidak ada itunya ya. Apa namanya? Nggak tahu kalau di motor mah handguard, Pak. Iya kayak handguard gitu ya. Udah kayak handguard itu. Ya kita sebut handguard aja ya. Handguard pedang. Dulu pedang itu lempeng. Sehingga musuh tidak tahu kalau umat Islam diajarkan halal untuk memukul handguardnya itu. Handguard. Ketika itu dipukul kan jari putus. Oh iya. Nggak bisa megang pedang. Otomatis musuh mau nggak mau nyerah kan. Ini salah satu melumpuhkan musuh. Kemudian setelah ada syariat dengan memukul handball itu, menurut Al-Quran, kemudian barulah diciptakan pelindung tangan yang seperti pedang Zoro itu. Tahu ya? Ah, di sini. Pedang Zoro. Ya. Itu kan ada pelindungnya tuh. Jadi nggak mungkin musuh ngepret tangan itu pek gitu. Nggak. Karena sudah terlindung gitu. Dan itu sama kerasnya dengan pedang. Sama kerasnya dengan pedang. Ini bahasa namanya pukul. Artinya apa? Jangan salah menempatkan istilah pukul. Kalau kakak bilang, pukul Ageng, tapi lagi di pengajian, ya nggak mungkin juga Ageng dipukul. Maksudnya apa? Dimotivasi. Tapi kalau ada maling, ada copet, pukul, ya bisa jadi pukul betul gitu. Untuk mencegah watak permalingannya itu atau watak pencopetannya itu. Iya. Ya, gitu. Malah kadang beberapa aparat keamanan kan untuk memudahkan interogasi kan kadang dengan cara memukul juga ya, dengan tujuan untuk menakut-nakuti kan agar dia mau bicara. Itu salah satu interogasi yang jadul sebetulnya. Interogasi yang terbaru itu yang menggunakan lie detector. Ya walaupun sudah banyak penipuannya ya. Contohnya dalam film Basic Instinct itu ya. Si pelaku kejahatan memanipulasi lie detector di film Basic Instinct. Ada juga dengan teknik menyediakan bukti sebanyak-banyaknya. Ini biasa dilakukan oleh polisi Inggris biasanya. Kakak pernah baca suatu cerita tentang kepolisian Inggris dalam menyelidiki suatu kejahatan. Walaupun sedemikian hebatnya ceritanya, tetap saja polisi Inggris itu juga manusia biasa. Ada kasus yang tidak terpecahkan. Ada kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan sampai detik ini. Walaupun itu sudah canggih. Artinya apa? Ini namanya pekerjaan manusia. Kadang tuntas, kadang tidak gitu. Tetapi manusia kan hanya berusaha. Jadi kembali lagi ke istilah tamyiz, bahwa tamyiz itu adalah peralihan dari masa kanak-kanak dan ke masa akil balik. Sebetulnya yang tamyiz ini yang boleh dibawa ke masjid. Dibawa tamyiz berarti kan batita atau balita. Jangan sebetulnya. Kecuali kita bisa menjaga atau memastikan bahwa si bayi atau si anak tersebut tercegah dari najis atau mengeluarkan najis. Ya kayak kencing segala macam dengan pampers gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau mengganggu, berisik, nangis ya biasalah namanya anak-anak. Tapi jangan kita halangi mereka untuk mengenal bacaan-bacaan yang ada di dalam masjid, mengenal kebiasaan. Kakak sih selalu menganjurkan anak-anak itu dibawa ke masjid dengan syarat terhindar dari najis. Yang kedua, dibimbing orang tua. Jangan orang tua tuh kesannya ngebuang anak. Udah di rumah pusing, sempit, sumpek, anak disuruh mainnya ke masjid, bikin kacau gitu. Nggak diedukasi gitu.
Harusnya diedukasi, orang tuanya juga ikut ke masjid. Jadi harus dibimbing selalu, istilahnya dalam genggaman anak itu. Sehingga apa? Ketika anak datang ke masjid tidak membuat rusuh. Ya kita banyak ya di masjid-masjid jami terutama ya, anak itu banyak datang sendiri gitu. Ya bagus sih inisiatif sih. Cuma inisiatifnya kadang harus dilengkapi atau disempurnakan dengan orang tuanya gitu, agar tidak membuat kacau. Sehingga ada semacam kayak himbauan yang sifatnya provokatif itu bisa terhindar. Ada beberapa masjid kakak pernah datang di daerah Kabupaten Bekasi itu melarang, bahkan menuliskan dilarang anak-anak ke masjid. Jelas banget itu. Ini kakak heran sekali sebetulnya dengan seperti ini. Apa nggak diedukasi dulu gitu. Terus ada istilah larangan seperti itu. Ya kemudian kakak temui pengurusnya, mengatakan katanya anak-anak selalu membuat rusuh, memusing, mengganggu orang yang sholat. Ya kalau versi jawaban kakak ya anak-anak itu sebetulnya anak-anak yang tidak berdosa. Adapun mengganggunya dia karena watak dia sebagai anak-anak yang akalnya belum sempurna kan. Tinggal bagaimana men-setting aja sebetulnya. Justru keberadaan mereka itu memancing doa-doa Allah terkabul. Karena mereka kan tanpa dosa. Kita sholat rapi segimana rapinya, sebegina khususnya belum tentu diterima. Tapi anak-anak walaupun sholat nggak beres, berisik, tapi nggak ada dosa. Iya kan? Mending mana coba? Nah ini kan harus di-mix ya, harus di-mix. Orang yang tidak ada dosa harus datang ke masjid agar rasa kasihan Allah tumbuh datang kepada kita. Dan orang-orang yang sudah biasa tertib juga harus di-setting ada di masjid. Agar apa? Agar sinkron antara orang-orang yang tidak punya dosa dengan orang-orang yang sudah tertib di dalam masjid. Gitu. Sehingga masjid apabila pada saat itu Allah menargetkan kekhusyuan, ternyata tidak ada yang khusyuk, kemudian ada anak-anak di situ yang tiada dosa, Allah akan sayang kepada kita. Jangan sampai satu masjid itu nggak ada anak kecil sama sekali, jangan sampai. Harus ada anak kecil, tapi yang tertib, dibimbing. Tapi jangan juga terlalu bebas gitu. Karena ada anjuran dari kakak, anak-anak kecil harus ke masjid terus diumbar gitu, ya jangan, harus tertib, harus dijaga. Ya kita yang ngatur. Makanya kakak lebih senang kalau masjid itu ada petugas penata soft anak-anak gitu. Biar anak-anak itu tertib. Ya kalau mereka ngobrol berisik ya biasalah anak-anak. Yang penting bisa diatur gitu. Jangan sampai lagi sholat datang ke tempat pengimaman terus mengacau bacaannya mah ya jangan sampai seperti itu. Kakak pernah digituin soalnya. Tapi ya biasa aja sih. Kebetulan orang tuanya ada di situ juga. Persis ada di belakang kakak, makanya kakak biasa aja. Ya kakak yakin sholat yang kakak lakukan itu belum tentu diterima. Tetapi dengan adanya anak-anak di lingkungan musola masjid itu juga memancing datangnya rahmat Allah. Karena mereka itu adalah makhluk-makhluk yang belum berdosa. Ya kita harus campur, harus mix aja gitu ya. Berikutnya Bun, yang kedua. 2. Hendaklah dilakukan sesudah masuk waktu sholat, kecuali azan subuh, boleh dikumandangkan sejak tengah malam. Menurut hadis, artinya dari Jabir bin Samurah, ia bercerita, Bilal azan apabila matahari telah tergelincir. Tidak dikuranginya lafaz azan itu. Kemudian ia belum iqomah atau qomat sehingga Nabi SAW keluar. Apabila beliau telah keluar, barulah Bilal iqomah, yaitu setelah melihat beliau. Jadi ini yang memberikan dasar kepada para imam, ya pada umumnya terjadi di wilayah perkampungan, bahwa imam itu diistilahkan sebagai imam rawatib. Imam rawatib imam yang hari-hari memimpin sholat gitu. Nah, kalau beliau belum datang, kita tunggu. Setelah beliau datang, baru kita qomat gitu. Ya walaupun semua juga insya Allah banyak yang mampu ya jadi imam ya. Tetapi kita memberikan suatu penghormatan yang tinggi kepada imam rawatib, bahwa yang diutamakan tuh beliau gitu. Ya kayak di masjid-masjid kita kan banyak ya sudah imam-imam rawatib ya. Di beberapa masjid besar ya. Bagaimana kalau imam itu digaji? Ya harus digaji. Kenapa? Imam itu tidak punya penghasilan kecuali dari jadi imam. Ya harus digaji. Kalau imam bekerja kayak pegawai pabrik, pegawai kantoran, mungkin dia kurang fokus karena akan mengutamakan pekerjaannya. Lebih baik imam itu kita ikat dengan gaji. Ini yang disebut marbot sebetulnya. Jadi marbot itu adalah
imam-imam yang kita gaji, yang kita beri pekerjaan hanya melayani masjid, itu namanya marbot. Kita itu nyebut marbot tuh kayaknya rendah banget gitu. Tukang sapu-sapu doang, tukang bersih-bersih doang. Padahal Imam Sudais itu marbot. Marbot tanah suci kan, marbot Masjidil Haram. Marbot disebutnya. Beliau sangat bangga dengan marbot itu. Kenapa? Karena beliau sudah diikat oleh penghasilan yang ada di dalam masjid, oleh negara tentunya ya. Di kita itu seolah-olah kerjanya rendah, marbot itu. Ya kalau bagi masjid-masjid yang tidak mampu ya tidak usah dipaksakan. Bagi yang sudah mampu ya alangkah baiknya dipilih marbot-marbot atau imam-imam rawatib yang bacaannya sangat baik ya. Kalau tidak bisa sangat baik, yang baik. Kalau tidak ada yang baik, ya agak baik gitu. Endingan. Daripada nggak ada imam sama sekali kan gitu. Mendingan dah. Jangan yang parah-parah banget gitu. Dan tidak boleh juga kita sebagai seorang tamu, misalnya kakak datang ke masjidnya Rijal, kemudian tiba-tiba karena kakak biasa ngajarin Rijal, nyelonong gitu jadi imam tuh jangan. Itu nggak etis, nggak sopan, kurang adab. Karena bertamu. Iya, karena kakak statusnya sebagai tamu. Kakak lebih seneng dijadikan makmum. Ya dimanapun, kadang di masjid kakak sendiri, kadang di musola kakak sendiri, kakak kadang nunggu yang sepuh-sepuh dulu. Menghormati ya, sebagai bentuk adab kita kepada orang-orang tua, orang-orang yang alim tapi lebih tua gitu. Ya kita hormati dulu mereka. Ya, yang ketiga, Rijal. Maaf Pak, mau nanya dulu. Ini kecuali azan subuh boleh dikumandangkan sejak tengah malam. Oh iya, azan subuh itu yang disebut azan awal. Azan awal itu tujuannya untuk mengingatkan kita untuk sholat malam ya. Sholat malam itu apa saja boleh. Bisa saja tahajud, witir, hajat, apalagi taubat. Tobat. Apalagi? Kak, gimana kalau tobat kumat? Ya namanya manusia, ya biasa aja. Tobat kumat, kita habis tobat ngelakuin lagi, ya biasa aja. Yang penting kunci jangan hilang. Apa kuncinya? La ilaha illallah. Kunci jangan hilang. Walaupun tobat kumat, mudah-mudahan di akhir hayat kita dapat giliran tobat kumatnya Allah tahan gitu. Karena apa? Ya manusia itu ya tidak mungkin seperti malaikat. Bahkan mungkin kalau malaikat dijadikan manusia pun resikonya sama, tobat kumat gitu loh. Yang penting jangan lepas. Iman jangan lepas. Kalau iman sampai lepas ya innalillahi ya. Innalillahi. Ya walaupun ada kesempatan bisa kembali kepada agama kita, tetapi potensi untuk kembali itu ya kemungkinannya kecil ya. Artinya kecil tuh dari banyak kejadian orang yang murtad. Yang kembali itu cenderung lebih sedikit kasus. Contoh ketika kejadian kasus nabi palsu di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang yang murtad justru akhirnya diperangi karena mereka sulit untuk kembali. Ya kalau zaman sekarang orang murtad itu mungkin karena masalahnya kan ekonomi, jodoh, apalagi ijazah, masalah pekerjaan, karena pekerjaan kita dipaksa untuk murtad atau terpaksa murtad atau memang kita ya murtad dikit lah gitu. Ya dulu kakak pernah punya teman kerja di pabrik minuman keras. Orang tua. Iya, ya nggak tahu lah pokoknya minuman keras. Kemudian dia nanya ke kakak, Mas gimana Mas, ini saya kerjanya di pabrik minuman keras, nggak ada kerjaan lain sementara ya inilah saya sementara ngasih makan keluarga saya ini ya diniatkan saja untuk sementara, mudah-mudahan Allah beri jalan lah setelah lama di situ. Ya yang penting kamu jangan nikmatin ada di situ. Sebagaimana kayak kita masuk ke dalam toilet, kita kan hanya ingin membuang hajat kan, bukan menikmati tempatnya. Walaupun senyaman apapun toilet itu, kita hanya mau ketika hajat itu sudah selesai kita pergi. Ya akhirnya qadarullah orang tersebut diberi jalan oleh Allah untuk pindah kerjaan. Kan setelah kerja beberapa bulan dapat itu namanya paklaring itu. Oh iya. Ya, pengalaman kerja, kemudian kebetulan pengalaman dia di bagian permesinan. Akhirnya pindahlah ke bagian permesinan di pabrik yang lebih halal lah istilahnya. Ya kalau pabrik minuman keras ya, itu kan jelas ya kan udah nyata gitu, udah nyata. Tapi kalau memang orang-orang tertentu yang memang sudah tidak ada jalan lain, yang mau ngomong apa? Karena apa? Kakak juga nggak bisa bantu dengan memberikan pekerjaan atau memberikan penghasilan. Ya mungkin dia, iya.
ya bisa jadi untuk bertahan hidup dulu gitu, saya seperti kayak orang makan daging yang diharamkan, terpaksa dia konsumsi, terpaksa itu ya, bahasanya terpaksa ya, tapi juga nggak direndang, nggak digulai, nggak disop, itu nggak, terpaksa aja. Bahasa terpaksa kan kita lebih ngerti ya, istilahnya terpaksa gitu, terpaksa ya, ibarat kayak kita mau jatuh ke kali, terpaksa kita tarik rumput lah untuk jadikan pegangan, walaupun rumput itu kita tahu nggak bisa buat pegangan. Tapi namanya orang terpaksa, gimana sih itu ya. Jadi azan subuh awal itu biasanya tidak didahului dengan as-salatu khairum minan naum biasanya ya. Nah, itu untuk menandakan bahwa itu azan membangunkan atau azan peringatan. Nah, azan yang khusus subuh itu ada lafal as-salatu khairum minan naum. Jadi selisihnya ini yang masih perlu disepakati, harusnya selisih dari azan awal. Jangan azan awal itu terlalu malam. Azan awal jam 2. Jangan, kasihan orang. Baru mau tidur ngeliep. Ada yang misalnya susah tidur kan. Ya azan awal tuh sebaiknya ya setengah jam sebelum azan utama atau 1 jam sebelum azan utama lah. Itu sebaiknya. Nanti baru azan kedua dengan lafal as-salatu khairum minan. Nah, dan azan yang ke-1 itu atau azan awal tuh jangan terlalu panjang seperti azan yang kedua. Biasanya azan yang kedua tuh lebih enak. Kita kan kayak sholat Jumat ya. Azan 1 dengan azan 2, azan 1 dibedain dengan azan 2 ya. Kalau kakak selalu azan 2 itu tidak menggunakan mic dulu waktu masih jadi muadzin ya. Masih jadi muadzin. Agak beda aja, agak beda. Salah satunya itu. Jadi sholatnya apa aja? Kak, bagaimana kalau kita nggak bangun terus tapi kita dengar azan awal, ya nggak apa-apa, namanya juga anjuran. Ketika sudah azan kedua ya kita sebaiknya bangun gitu untuk menjalankan sholat subuh. Lanjut Jal, coba Jal yang ketiga Jal, gantian. Orang yang azan dan iqamah itu hendaklah orang Islam atau muslimin. Orang kafir tidak boleh azan dan iqamah. Nah, ini yang menyatakan ketidakbolehannya karena ya untuk masuk ke dalam syariat itu dia harus masuk kepada pintu gerbang yaitu syahadat. Ya walaupun di dalam azan itu ada syahadat kan? Iya. Bener nggak? Iya. Tapi itu bukan deklarasi. Beda konteks. Iya, beda konteks, betul. Itu bukan, kalau syahadat itu deklarasi. Artinya deklarasi kita secara sadar Ikrar. mengikrarkan diri kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau azan walaupun ada syahadatnya itu sifatnya bukan deklarasi tapi seruan. Itu namanya seruan. Sehingga orang namanya seruan siapa saja bisa, namanya menyeru, manggil gitu. Lanjut ya. 4. Mana nih tadi? 4. 4 kalimat azan dan iqamah hendaklah berturut-turut, berarti tidak diselang dengan kalimat yang lain atau diselang dengan berhenti yang lama. 5. Tertib, artinya kalimat-kalimatnya teratur. Nah, ini bagaimana Teratur. istilah tertib itu adalah urutannya jangan dirubah. Urutannya dirubah, awalnya takbir. Takbirnya juga harus beda dengan takbiran. Kalau takbiran kan jelas kan? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai ketuker. Ya walaupun enak ya. Begitu saja. Lagi takbir kan 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun pas tapi tidak boleh, karena apa? Takbiran itu adalah suatu bacaan yang sifatnya khusus. Dan kakak memberikan suatu apresiasi, kayaknya hanya takbiran yang nadanya nggak pernah berubah. Iya. Nggak ada nada lagi di sini. Kakak pernah tanya seorang ulama besar di Bekasi itu namanya Kiai Haji Umairah Bakir almarhum, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Kakak tanya, ya Kiai, lafal takbiran itu riwayatnya pernah berubah nggak? Kata beliau, saya punya guru sepuh itu menyatakan takbiran itu tidak pernah berubah seperti yang kita dengar sekarang, katanya. Nada-nadanya semua. Dan semenjak beliau belajar ngaji di pondok pesantren, sampai ngajar ngaji kepada orang-orang ulama besar di Jazirah Arab, katanya memang tidak ada bedanya. Dan hampir seragam seluruh dunia takbiran itu lafalnya. Beda dengan azan ya, mengikut kebiasaan daerahnya. Kalau orang Jawa adanya agak-agak ke-Jawa-Jawaan, adanya orang Sunda agak ke-Sunda-Sundaan. Orang Madura gimana? Sama ya, kayak dengan nada Madura gitu ya. Pokoknya ada seni yang diselipkan dalam azan gitu ya. Apalagi yang azannya di Saudi, yang ada azannya di Afrika, India. Iya, mengikuti betul, mengikuti logat kebiasaan. Tetapi takbiran itu kata beliau, kata Kiai Haji Umairah itu, belum pernah saya lihat perbedaannya.
Ya beliau pernah beberapa negara luar ya, dan kata beliau tidak ada bedanya sama sekali. Mungkin ini kata beliau yang hampir tidak pernah berubah dari semenjak Nabi menyatakan takbiran itu ada sampai detik ini, kata beliau. Nah, makanya kakak meneliti beberapa tempat yang lebaran. Salah satunya ya kakak lihat video di YouTube itu di Rusia, yang negara-negara jauh ya, Rusia, Australia, Amerika Latin, sampai ke Afrika, ke negara Maghrib. Itu betul sama, tidak ada bedanya sama sekali. Hanya saja tambahannya yang agak sedikit berbeda, ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan. Tambahnya kayak sodaka wa'ada, wa nasra'uda, itu ada yang pakai itu, ada yang enggak gitu. Tapi dari nadanya sama. Maka azan itu tidak boleh sama dengan takbiran khusus. Tapi juga azan itu jangan kaku seperti orang baca Al-Qur'an. Cobalah azan itu dibikin seenak mungkin. Ya karena menurut Syekh Ahmad Al-Faruqi itu azan tidak termasuk kategori tajwid. Tidak termasuk kategori tajwid karena itu sifatnya seruan. Jadi boleh menggunakan dialek daerah, artinya dengan nada-nada. Nada-nada daerah. Beda dengan baca Al-Qur'an kan. Ada hukum tajwidnya, ada pakemnya sendiri. Kalau azan terserah, yang penting istilahnya seruan. Dan nggak akan berubah kan. Hayya 'alas shalah lafalnya nggak akan berubah. Ya mungkin ada beberapa faham yang menyatakan ada tambahan lafalnya, silakan saja, yang penting tidak merubah konteksnya. Jadi konteksnya azan itu yang pertama seruan, yang kedua panggilan sholat, ya. Yang ketiga itu adalah deklarasi pernyataan keimanan. Yang penting intinya itu ada beberapa bacaan yang kakak baca di riwayat itu, ada yang bacanya hayya 'alal falah, ada hayya 'alal khairil amal gitu. Macam-macam. Itu nggak apa-apa, yang penting konteksnya tadi mengandung seruan sholat, seruan keimanan gitu. Sebelum dilanjutkan, ada yang tanyakan dulu nggak tentang azan? Tadi apa ya? Anak-anak boleh aja. Anak-anak boleh azan sepanjang anak-anak itu tertib azannya dan sudah bisa menjaga toharoh ya. Yang penting azannya bisa gitu. Tapi untuk daerah-daerah tertentu memang melarang anak-anak itu azan. Karena alasannya mereka belum balik katanya. Alasannya belum balik. Tetapi untuk kakak pribadi, kakak lebih senang azan di musola atau masjid-masjid yang belum terlalu besar itu yang azan anak-anak untuk mengedukasi, membiasakan. Tapi untuk masjid-masjid yang sudah populer, jangan seperti Istiqlal, Masjid Al-Abror yang di Surabaya, yang maksudnya yang dikenal luas secara iya, secara dunia lah atau nasional, itu ya sebaiknya jangan anak-anak. Tapi masjid-masjid yang baru tumbuh, lingkungan yang baru tumbuh, musola, itu sebaiknya anak-anak saja. Agar apa? Melatih mereka terbiasa azan. Gitu. Ini seumur-umur siapa yang belum pernah azan nih? Itu Rijal tuh udah pernah. Minimalnya pernah lah, minimalnya pernah. Rijal kayak Rijal ya. Ya lu tuh sore ngaji sore. Udah ya? Pernah, kalau pas ngaji sore nggak pernah. Minimalnya pernah azan, karena nanti ada suatu riwayat di satu hadis itu katanya Rasul akan mencari para penyeru sholat, yaitu muazin. Kemudian ketika dicari ternyata ada orang-orang yang sangat cemerlang cahayanya. Kemudian ketika ditanyakan siapa mereka, mereka adalah para penyuruh untuk sholat. Gitu. Para penyuruh untuk sholat. Itu ya muazin. Makanya jadi muazin tuh jangan malu-malu. Kalau muazin utama nggak ada, gitu. Kalau muazin utama ada ya kita serahkan kepada beliau, gitu. Kepada Mas Yanto. Iya, kepada Mas Yanto. Nggak apa-apa. Lanjut. Udah jam berapa sekarang? Yang disunatkan. Tadi jam berapa sekarang? 25.2. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ayo Kang, baca Kang. Dija apa ageng? Bismillahirrahmanirrahim. Yang disunatkan dalam azan dan iqamah. Yang pertama, orang yang azan dan iqamah hendaklah menghadap ke kiblat. Iya. Kedua, hendaklah berdiri karena dengan berdiri itu lebih pantas dalam arti pemberitahuan. Sabda Rasulullah yang artinya, "Hai Bilal, berdirilah lalu azanlah untuk sholat." Ya, ini stop dulu. Untuk status berdiri ini karena etika ya, etika memanggil. Memanggil itu kalau kita manggil orang kan nggak mungkin sambil duduk ya, kayaknya kurang sopan sekali. Kakak sudah beberapa kali bicara dalam forum bahwa berdiri itu adalah sesuatu yang baik. Yang pertama untuk menghormat orang, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, apalagi manggil gitu. Artinya bukan sesuatu itu ketika ada orang datang berdiri kita seolah-olah kok kamu mengkultuskan dia, tidak. Itu sebagian dari menghormati.
bagian dari menghormati. Lagi duduk. Iya. Ya biasanya kan kita kalau nyambut teman datang kita langsung berdiri ya, menunjukkan rasa senang kita. Agak enggak. Tadi lu duduk. Buka. Lu berdiri. Ya udah. Tapi kalau dalam forum yang memang sudah tidak memungkinkan untuk berdiri ya kita tidak perlu berdiri lah. Udah forum. Sudah forum. Nggak apa-apa. Udah terkenal. Terakhir, Jal, apa? Jal? Kalau yang ketiga, hendaklah dilakukan di tempat yang tinggi agar lebih jauh terdengar. Nah, ini tempat yang tinggi itu konteksnya dulu ya. Dulu, sekarang konteksnya pakai speaker. Menara gitu, pakai menara. Dulu kan nggak ada speaker. Iya, dulu nggak ada speaker. Cuma problemnya sekarang kakak berapa kali ngomong itu penggunaan speaker yang berlebihan. Iya. Penggunaan speaker yang berlebihan. Kakak pernah lihat ada satu masjid speakernya untuk satu arah itu 8. Masya Allah. Bayangkan rumah yang dekat masjid itu. Speakernya satu arah 8 berarti kali 4 kan? 8 kali 4. Kalau untuk azan aja mungkin nggak apa-apa. Kadang musyawarah masukin speaker luar. Selawatan masuk speaker luar. Pengajian umum masuk speaker. Kasihan yang dekat-dekat masjid rumahnya. Bising sekali. Orang tuh belum tentu suka dengan ngaji, tetapi setidaknya jangan membisingkan gitu. Yang salah itu kan bukan ngajinya. Yang salah itu speakernya. Speakernya yang dikeluarkan bukan pada saat yang benar. Jadi kalau untuk azan saja kan orang masih maklum. Tapi kalau minggu pagi orang istirahat. Iya. Malah ngeri kalau Orang pada istirahat, speakernya terlalu berisik. Minggu pagi, pengen jalan-jalan, pengen istirahat. Ya Allah, ini speaker nggak berhenti-berhenti. Abis azan selawatan, abis selawatan zikiran masukin ke speaker, abis zikiran, kemudian kajian, innalillahi, katanya berisik amat ini masjid. Yang tadinya tadinya orang itu diharapkan siar, ternyata tidak dapat siar. Kan tadinya harapannya siar kan? Ini siar nih Pak untuk menyiarkan agama. Akhirnya lama-kelamaan orang berisik, keganggu. Bukan dengan ngajinya tapi dengan speaker yang salah tempat. Takutnya orang sakit. Iya, kan kasihan. Ya kakak pernah negor beberapa pengelola masjid yang menggunakan speaker untuk hal yang tidak tepat. Zikir durasinya itu hampir 2 jam menggunakan speaker luar. Kakak langsung tegur, "Bu ya pakai speaker dalam aja, nggak usah speaker luar." Kasihan orang yang di luar. Ada yang pengen tidur, pengen nonton TV, pengen ngobrol dengan anak istrinya. Suara ini speaker masuk ke rumah kan suaranya. Ini kadang yang harus kita pahami bahwa kita tidak anti agama, tetapi kita hanya tidak menyukai penggunaan speaker yang tidak pada tempatnya. Dan beberapa tempat juga sudah dikeluhkan oleh Ketua Masjid Indonesia ya, Bapak Yusuf Kala itu, bahwa penggunaan speaker ini harus diatur sebetulnya. Memang betul, kakak setuju. Penggunaan speaker itu harus diatur, jangan sampai orang menyalahgunakan speaker. Sehingga apa? Pada saat tidak diperlukan speaker digunakan. Ketika diperlukan nggak digunakan. Ketika ada gempa, speaker malah rusak. Pengumuman gempa jadi nggak dapat. Ketika ada pengumuman banjir, ketika ada pengumuman kebakaran, speaker jadi malah nggak bisa dipakai kadang. Karena apa? Karena kita meyakini hanya digunakan untuk acara-acara ritual agama. Padahal penggunaannya banyak. Di samping juga pengumuman ada orang yang meninggal gitu ya. Ya nanti kedepannya kalau kalian menjadi pengelola masjid, ya tolong perhatikanlah penggunaan speaker dalam dan luar. Khususkan penggunaan speaker luar itu untuk panggilan-panggilan sholat atau panggilan-panggilan yang sifatnya darurat. Itu aja ya. Itu saja dulu pengajian pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurangnya sementara karena dari kelemahan diri kakak pribadi, dan apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kakak cukupkan kajian pada malam ini sampai bab yang disunahkan di dalam azan dan iqamah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa melanjutkan kajian ilmu fikih Islam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.